baru ya, yang baru kali ini kita lakukan, jalan-jalan ke SMP Marsudirini. Cakep. Baik, kita akan segera mulai. Jadi judulnya, temanya optimalisasi otak, memori, speed reading, and grafologi dengan narasumber Bapak Bibit Firmansyah yang luar biasa gelarnya ya. Sertifikat yang dimiliki dengan gelar yang panjang tadi, BLI, Busan Lisensi Instruktur, CH, CHTCI, Sertifikat Hipnoterapi, Jadi pertanyaan dari tadi sisa 80 berapa? 0. Baik, silakan selamat belajar, semoga Tuhan berkati kalian. Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang lainnya, kemudian yang kami hormati Ibu Dr. Anda Linda Limbong selaku Ketua Tim BK, ya Bu, dengan tim Pak Pras dan teman-teman lainnya. Mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati juga Bapak Ibu Wali kelas yang pada saat ini membersamai anak-anak kita yang semua ada di belakang, Bapak Ibu. Ya, terima kasih banyak sudah memfasilitasi kegiatan ini. Dan yang kami banggakan anak-anakku semua kelas 10 ya? Oke, kelas 10 SMA Marsudirini Kota Bekasi. Aplaus untuk kalian semua. Yang saya tahu SMA Marsudirini itu dari tahun ke tahun prestasinya luar biasa. Lulusannya yang kami lihat ya, itu lulusan SMA Marsudirini melalui jalur SNBP, kemudian jalur UTBK, itu yang masuk ke perguruan tinggi negeri bergengsi sangat banyak. Anak-anakku, kegiatan dalam rangka Hari BK ya Bu ya? Pekan BK, kemarin disampaikan oleh Kepala Sekolah bahwa tema ini kalian yang memilih. Jadi menurut kami kalian sudah luar biasa memilih tema yang sangat penting. Kenapa? Anda kelas 10 nantinya kelas 11 akan dihadapkan pada pemilihan mata pelajaran pilihan, bukan? Dan itu harus sudah relevan dengan universitas apa yang nanti akan Anda pilih ketika Anda masuk perguruan tinggi. Jadi hari ini banyak sekali kaitannya yang akan bisa Anda jadikan nanti motivasi ya, karena nantinya kita akan memperkenalkan bagaimana caranya mengoptimalisasi otak kita. Tuhan memberikan satu organ tubuh yang sangat vital yaitu otak. Ya, bagaimana kita harus bisa mengoptimalkan, memfungsikan otak kita supaya bisa digunakan dengan baik dan benar gitu ya. Kemudian sesuai keinginan kalian. Besok kalian mau jadi apa? Oke, tanpa panjang lebar karena waktunya juga tidak banyak, langsung saja kepada Bapak Wiwit Firmansyah, SSI, BLI, CHCHTC. Baik, terima kasih Bu Imut, terima kasih juga kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Elizabeth dan Ibu Linda. Baik anak-anak sekalian, selamat pagi semuanya. Bayangkan kalian mengucapkan selamat tinggal pada musuh terbesar kalian. Gampang? Sekarang bayangkan kalian ucapkan selamat tinggal pada orang yang paling kalian sayang. Baik, bayangkan coba, secara kata berubah nggak? Sama-sama selamat tinggal kan? Tapi begitu dikasih makna akan beda.
bukti bahwa otak tidak didesain untuk berpikir. Minat dan kemampuan membaca. Teman-teman, baca juga punya kemampuan, ada skillnya, ya. Cung yang suka baca novel? Oke. Kalau kalian menggunakan media sosial untuk mencari informasi, kalian gunakan itu untuk mencari apapun yang kalian butuhkan. Tapi jangan pernah scrolling. Karena ketika kalian scrolling, kalian dikendalikan oleh algoritma media sosial. Pernah ngalamin niat scrolling cuma 5 menit, tahu udah setengah jam? 14 dari 3 jam? Yes, itu dia. Makanya bahaya daripada scrolling. Karena saya akan meminta teman-teman untuk kembali menggunakan otak teman-teman secara akurat, ya. Kenapa? Karena saat ini kita terserang namanya smartphone brain. Teman-teman, tidak ada yang salah dengan yang namanya media sosial. Oke, seperti halnya senjata atau pistol itu sifatnya netral. Tergantung siapa orang di balik senjata, betul nggak? 3, lebih cepat lagi. Iya, 4, makin cepat. Ayo. Buat apa menghafal? Yang penting paham. Betul, pernah dengar itu? Lupa namanya. Masih bisa kata cara. Atau jangan namanya lupa tanggal. Tulisan itu bukan hasil dari sebuah ingatan, tapi tulisan adalah merupakan buah daripada ingatan. Makanya kalian perlu mengingat dulu baru kalian menulis. Ya, akan cepat. Yakin? Bayangkan kalian di kelas yang paling bohong misalnya, lagi belajar matematika, kalian malah menggambar diapain sama guru. Warna baju itu masuk otak kanan. Sifat ingatan jangka panjang. Tapi kalimat pertama yang dibaca kemarin itu masuk otak kiri. Nah, teman-teman, dikarenakan perbedaan otak kiri otak kanan ini, maka kalian ada kasus kalian untuk menyebutkan 5 benda. AC, air conditioner. Oke, baik, terima kasih. Sudah? Salin, oke, cross ya. Oke, nomor 7. Karpet, red carpet, green carpet. Oke. Karpet. Nomor 12. Jendela, oke. Nomor 12 kulkas. Atau variasi ya. Oke. 13. Oven. Oven tempat masak. Oke, 13-nya oven. Oke, 14 televisi. Oke. 14 televisi. 15 proyektor. Oke, terima kasih Putra. Nomor 19 mikrofon. 19-nya mikrofon. Mic ya. Oke, 20 Oke, nomor 21 apa? Kompor. Nomor 23. Nomor 32 cermin ajaib. Oke. 2024. Nomor 24 lemari. Oke. Nomor 24 yang lemari. 25 terakhir. Duanya ada pintu. Pintu gerbang. Nomor 1 kursi. Apa? Meja. Karena kursi nomor 9 kan? Kipas 10 nomor 9. 10 kursi nomor 9 kipas. Nomor 1 meja, diamnya ada gerbang. Oke, nah, sudah. Teman-teman sekarang boleh tanya saya, tapi ingat jam tangannya. Boleh nanya bendanya atau nanya angkanya acak. Silakan, oke? Oke, ada 21, 37. Masih ada yang intinya, oke. Ya, 321, 37, terus 75. Oke, 75. Oke, terus 83. Baik, mau disebutin dari kiri, dari kanan, dari tengah? Kolom kelima. Betul? Baris keempat, kolom kelima itu ada angka 0. Sebelahnya, baris keempat, kolom ketiga berarti kan?
ada angka 3. Ya kan? Baris keempat kolom ketiga. Baris ketiga kolom kelima. 1, 2, 3, 4, 5. No, baris ketiga kan? Oh, sorry, baris ketiga kolom kelima itu angka 1. Kalau tadi baris keempat. Sudah ya? Oke. Mau apa atau bukan juga apa? Kalau main blackjack kemungkinan menang saya lebih tinggi. Karena saya bisa mengapakan ya. Kalian coba nonton film 21. Itu semua menggunakan teknik memori angka. Ya. Nah, baik. Kalian tahu nggak teman-teman kalau otak manusia itu ada 3 bagian otak. Ada otak reptil. Kalian akan tahu kenapa alasan kalian kena mental health. Kenapa kalian merasa kesepian dalam hati? Untuk saya baca karakternya lewat tanda tangan. Oke, ini yang bawa dulu. Siapa namanya? Namanya siapa? Anna. Oke, baik, silakan. Karena tanda tangan sama nama lengkap. Ini Anna ya. Siapa yang kenal Anna? Acungkan tangan. Baik, yang kenal Anna tolong konfirmasi benar atau tidaknya ya. Klik. Oke, maaf saya buka kacamata ya. Salah malu. Terus Anna itu tipe orang yang banyak menyimpan. Biasanya kena asam lambung deh. Ya, hati-hati kalau banyak menyimpan. Jadi kalau Anna kelihatannya sehari-hari menyenangkan ngobrol, itu tidak serta-merta dirinya baik-baik saja. Mama tadi udah kan latihan ya? Oke, yang kenal sama Chloe siapa? Aku. Tahu konfirmasi ya? Oke. 1. Chloe itu orangnya egonya tinggi. Oke. Orangnya punya ambisi. Oke, terus tapi kurang percaya diri. Beliau Chloe itu kalau ngetik sesuatu, kalau udah ngerti, pasti nanti. Oke, coba. Kita hemat sedikit sambil nunggu tulisannya. Coba. Oke. Ingatkan dari dulu. Oke. Gaya dari sini. Clara nggak usah tangan tangan langsung nulis. Saya bisa tahu gaya belajarnya apa? Gaya belajarnya visual sama kinestetik. Iya betul itu. Tulisan. Kita sebutkan binatang retrokyu, binatang retrokyu, binatang retrokyu. Oke, yang kelihatan banget di sini, Tristan yang belajar kinestetik, ya kinestetik kuat, pakai emosi, ya. Terus Tristan itu sifat kekanak-kanakannya masih besar banget. Oke, kalau belajar nggak boleh lama-lama, harus banyak jedanya. Oke, nanti sisanya kita ngobrol belakang ya. Oke, pegang dulu. Oh, banyak sekali ya. Oke. Oke, ini terakhir ya. Ini terakhir ya. Pertama, Ciara. Oke, Ciara itu tipe orang yang gak tegaan. Oh, Clara. Banyak mantan. Oke, Clara. Kalau Clara Angelica Maureen, 1, orangnya gak gampang percaya sama orang lain. Yang kedua, orangnya diplomatis. Gak bilang jelek, cuman kayaknya kurang bagus deh. Oke. Yang ketiga, orangnya kreatif, tapi sulit banget mengungkapkan kreativitasnya. Oke, banyak disimpan. Nah ini untuk jangka panjang, saran saya sih harus belajar bagaimana cara mengekspresikan. Oke, orangnya setiakawan, bahkan saking setiakawannya kadang sering mengorbankan kepentingan sendiri. Hati-hati ya Maureen ya. Makanya Maureen apa Clara? Clara. Saya punya murid namanya Maureen, makanya saya namanya Maureen. Oke.
Siap. Belum bisa diharapkan ya. Either way, pilihannya cuma satu. Anda pewaris atau bukan? Ya enggak? Betul kan? Iya. Sebutkan satu orang aja usia 18 sampai 25 tahun yang akan sangat jarang sekali. Kemarin saya lihat di TikTok ada orang yang usia 19 tahun dan naik pesawat pribadi. Katanya dia udah beli Bitcoin. Oke, tapi kan dia punya duit. Bapaknya ternyata pengusaha juga. Karena sudah saking seringnya mudah tinggal di save. Kalian tahu tempat nyimpen tapi nggak tahu isinya apa. Kalau ingin memberikan kesempatan ini bahwa laki-laki itu performanya baru mulai muncul usia 25 tahun. CEO lebih banyak laki-laki. Sekarang bayangin, sebutkan satu CEO perempuan yang berprestasi di Indonesia. Satu aja. Usia 45 tahun. Usia 45 tahun. Nah, kelihatan kan bedanya kan? Paham ya? Karena memang laki-laki dan perempuan memiliki tren usia perkembangan yang berbeda. Laki-laki semakin tua semakin matang, semakin menarik, semakin berpenghasilan. Oke, mohon maaf kalau kata-kata saya kasar ya, karena saya bukan makhluk halus. Perhatikan baik-baik. Baik statistik. Ini saya tidak mengatakan ini benar ya, tapi ini menurut statistik. Baik statistik, ya. Yang menjadi CEO, yang punya profesi yang top ya, itu banyaknya masih dikuasai kurang lebih 60 sampai 80% oleh laki-laki. Oke, di segala lini. Nah, untuk menanyakan apa? Bukan berarti laki-laki lebih storyol, bukan. Laki-laki itu dewasanya telat. Makanya mohon maaf nih, kalau kalian yang usia 18 tahun, 25 tahun sudah punya, mohon maaf, mencari pasangan atau pacaran seusia, ya anggap aja kalian sudah punya anak kecil lebih dulu. Karena laki-laki tidak seumuran. Sama-sama 18 tahun, laki-laki belum dewasa. Yes. Masih mencela-mencela gitu kan. Tapi mereka dewasa 25 tahun ke atas. Kapan masuk dewasa? Setelah punya tanggung jawab. Saya tanya, kalian punya tanggung jawab belum lagi? Belum, bangun aja masih dibangunin. Tetapi di depan cicak, ketika di depan tanah ada cicak dan ada calon mertua, yang menang yang mana? Cicak yang menang. Berapa? Pasti teriak. Betul nggak? Mau di depan siapa juga. Begitu dia langsung teriak. Oke? Berarti tidak ada hubungannya sama berpikir. Karena dipakai berpikir cuma 12%. 75% ingatan kalian akan menurun atau decay dalam kurun waktu 1 minggu. Ya. Lalu keduanya adalah ada fenomena bahwasanya PISA melakukan penelitian Indonesia termasuk generasi yang literasi bacanya paling rendah. Gimana mau nambah knowledge kalau baca aja susah. Berikutnya adalah ada yang namanya Google Effect. Jadi generasi kalian Gen Z dan Gen Alpha lebih tahu nyari di mana ketimbang isinya apa. 2, lebih cepat lagi. 3, lebih cepat. 4, lebih cepat. 5, makin cepat. Ya, tempel di kuping, tempel di kuping, tempel di kuping. Ya, oke, bagus. Good. Seperti nanti tadi kupingnya nggak pegang sini. Tolong antar saya ke tempat yang nyaman. Nyampe nggak? Jangan nyampe. Nah, jadi sekarang saya biarkan definisinya. Cerdas adalah kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah. Dari mana diturunkannya? Dari ibu. Oke? Jadi dari apa dibentuknya? 3 hal. 1, nada suara ibu. 2, bahasa yang digunakan oleh ibu. Yang ketiga, emosi sang ibu. Makanya kira-kira anak yang kita willy bakal cerdas nggak? Oke, ya. Yang kedua, pintar. Apa maksud pintar? Pintar adalah kemampuan seseorang yang didapat dari hasil latihan yang berulang. Makanya kalau ada monyet bisa naik sepeda dikatakan monyet. Pintar apa cerdas? Pintar karena dilatih, betul? Ngomong monyetnya nggak usah lihat muka saya dong. Ya. Nah, dari mana kepintaran diturunkan? Kepintaran diturunkan dari kebiasaan sang ayah. Dari mana? Dari kebiasaan kalian tidur, bangun tidur, dan keseharian. Sekarang begini, kalian masih lihat nggak ada
Kira-kira nanti bakal pintar nggak? Ingat, pintar itu apa? Kemampuan seseorang didapat di latihan yang berulang. Pintar akademik mungkin enggak, tapi pintar Mobile Legends iya. Jadi pintar tuh sifatnya tuh universal. Tidak hanya masa terpatok di akademik aja. Bahkan kalau kalian ke desa, kalau kalian bilang orang pintar, itu tadi dukun. Paham kan? Nah, itu namanya konotasi ya. Nah, oke. Jadi kalau kalian hari ini baca, jangan lupa bilang puji Tuhan saya masih normal. Ya, gitu. Jadi hati-hati. Makanya kalau kalian belajar masuk di SKS, ya, itu adalah hal yang paling gak masuk akal. Kenapa? Karena dibersihkan saat itu. Oke? Loh, kita berapa? Oke, siap. Terima kasih, Jafri. Siapa lagi? Ada lagi? Vina. Rafina, Vina, Jafri. Oke, Vina, silakan. Nomor 11 apa? Mikrofon. Oke, satu mic ya. 2. Kipas angin yang ini ya. Oke, kipas angin putar. 3. 13. Bandana. Oke, bandana. Oke. 14. Sisir. Oke, sisir. Pakai R kan, bukan pakai L ya. Oke. Loh, kan aku bilang jangan pakai L. 14. Nomor 15. Speaker. Ada mic-nya, ada speakernya ya. Baik, terima kasih. Tadi siapa? Oke. Setelah paku 16 juga apa? Pasir. Oh, nyambung sama Jafri ya. Kalian jauh tentu ya. Oke, 17-nya pasir. Oke, 18 sarung. Oke, sarung. Good. 19 compact disc. Oke. Nah, zaman kalian kalau nggak compact disc. Zaman saya ada DVD, LP, VCD. Oke, 20. Sampo, oke, 20-nya sampo. Oke, 20 sampo. Silakan, siapa namanya? Mobil. Oke, nah ini 24 rental. 23 mobil. 24 truk. Oke, makin jelas ya rental. Truk. 25 bis. PO ya. Perusahaan otomotif. Oke. 20-nya sampo. 21-nya sepeda. 22-nya motor. 23-nya obviously mobil. 24-nya ada truk. 25-nya ada bis. Nah, sekarang dari tengah-tengah ke belakang ya. Oke, 25 dibagi 2 kan harusnya 13 ya. Berarti 13 menurut belakang ya. Oke, 13 berarti dimulai dari bando ke kipas, ke mic, ke kunci Inggris, ke oli, ke semen, lalu ada genteng, gorden, pulpen, pensil, buku, kursi dan meja. 1-3. Sebentar, 1-3. Oke. Tulis 1-3. Oke. Lanjut. Oke, 69 ya. Oke, terus Leoni 82. Oke. Enggak, 82. Oke, terus 18. Oke. 12. Oke, 12 lagi. Sama kayak tadi siapa? Jenny ya. 12. Mau sebut dari kanan pada kiri. Jadi ini otak kiri. Otak kiri bagian tentang logik ya. Otak kanan bagian tentang kayak seni ya, emosi, ritme dan seterusnya. Kalau kalian mau berdiskusi dengan teman kalian, itu yang dipakai adalah otak kiri, itu menyilang. Maka kalau kalian mau diskusi dengan teman, itu ada sebelah kanan. Kamu ngobrol di sebelah kanan, itu nanti akan ada diskusi. Nah, kalau kalian mau curhat, ketemu dari hati ke hati, gitu ya, itu pakai otak kanan ini menyilang ke telinga kiri. Jadi kalau kalian mau minta duit sama bapakmu, itu sebelah kiri ya, sebelah kiri. Tapi matematika siapa? Oke.